Toleransi pendapat pribadi ya? Kalau menurut saya yang paling bisa dilakukan dan sangat sederhana. Pacaran beda agama itu masalah yang cukup rumit sebenarnya. Ya, jatuh cinta itu normal ya. Jatuh cinta itu nggak memandang umur, nggak memandang warna kulit, nggak memandang agama. Semua kita bisa dengan sendirinya itu jatuh cinta. Kalau menurut saya sih, soalnya teman saya juga ada yang kayak gitu ya mas. Bahkan sekarang tuh sampai nikah. Nah itu kan berarti kan mungkin keyakinan sendiri ya mas. Mungkin yang laki-laki meyakinkan yang ceweknya untuk ikut ke agama yang laki, atau yang cewek mengajak cowoknya untuk ikut agama yang cewek. Nah itu menurut saya juga tergantung keyakinan sih mas. Menurut aku, cinta beda agama itu satu kata sih buat aku, jelas sakit. Karena dari awal aja tuh kalian udah kayak apa sih, kayak udah beda kepercayaan, beda rumah ibadat. Masa iya kalian bakal terus lanjut? Karena kita LDR-nya bukan kepisah jarak tapi kepisah rumah ibadah. Jujur dari keluargaku sendiri, kan itu aku anak keempat nih. Nah, 2 kakakku itu pacaran dengan orang muslim semua dan berlanjut sampai ke pernikahan juga sih. Kalau ditanya juga tentang gimana melihat dan menyikapi seperti itu, kalau saya sendiri gak masalah. Ini cukup sulit ya, soalnya kan mungkin ada banyak hal terjadi seperti itu mungkin banyak. Nah, kemudian ada salah satu yang memilih ikut suaminya atau istrinya, gitu, keyakinannya gitu. Hal itu mungkin tidak bisa dihindari sih. Tapi alangkah lebih baiknya kita bermusyawarah, baik itu secara keluarga maupun secara individu yang tadi terlibat jatuh cinta itu. Dimusyawarahkan baiknya itu bagaimana. Ya itu hak kalian untuk jatuh cinta dengan umat agama lain. Ya itu kan bebas lah ya, itu kan hak setiap orang. Tapi kalau aku misalkan ada di posisi kayak gitu, aku udah nolak duluan gitu loh. Karena aku nggak bisa meninggalkan Tuhanku untuk cewek gitu misalkan. Karena saya Buddhis. Jadi ini menurut saya ya mungkin sedikit bias dengan agama. Kalau di Buddhis itu kita tidak tahu dengan jodoh kita itu agama apa. Jadi ya semua orang bisa jadi berjodoh dengan kita. Dan jodoh itu nggak cuma soal berpasangan, tapi juga kayak saya bertemu dengan kalian itu merupakan satu jodoh. Jadi gitu, sebuah pertalian yang terbangun gitu, relasi gitu intinya. Kalau saya ngerasain diri saya juga udah ngelakuin yang benar lah, maksudnya saya juga menghargai orang lain. Tapi kalau orang lain menganggap diri saya nggak kenal kan juga nggak tahu mas. Ya sudah, antara sudah tapi juga masih dalam proses itu. Maksudnya praktek toleransi itu tidak akan pernah berakhir, ada terus, harus dilakukan terus. Dan pelan-pelan, ya seperti yang saya katakan tadi, kenalan itu menjadi hal sederhana yang sangat bisa dilakukan oleh siapa saja. Misalnya kan biasanya kalau di tempatku itu selama pandemi ini ya, yang udah aku jalanin itu ada yang namanya kegiatan sholat id bareng. Nah ya udah, aku sebagai umat yang beragama non muslim, aku menghargai mereka yang sholat id bareng itu. Kan sholat idnya bareng itu jadi di perumahanku, di depan rumah warga-warga gitu. Jadi sholat idnya bareng-bareng gitu. Ya udah, aku sebagai umat yang non muslim, aku menghargai itu. Malah aku ngasih tempat, oh ya silahkan, aku biasanya kayak gitu. Secara terus-menerus tidak, belum selalu. Toleransinya ya kalau misalkan mereka ada acara itu aku nggak mengganggu. Mungkin kalau toleransi dan lain-lain saya juga masih belajar, karena saya juga masih belajar mendengarkan orang lain. Maksudnya karena memeluk agama itu hak semua orang, kewajiban semua orang, kita semua punya hak buat itu, jadi kita nggak perlu lah ngisurin mereka. Kalau untuk toleransi sih sudah sih ya
sambari lah. Kan tiap orang tiap hari itu makin lebih baik lagi. Nah, tapi saya setidaknya yang menurut saya kita perlu tahu untuk pertama itu setidaknya kita tahu dulu nih toleransi itu yang seperti apa, sehingga kita bisa meminimalisir sambil kita juga belajar toleransi itu seperti apa sih sebenarnya. Ya mungkin menghargai orang tuh toleransi dengan ya misalkan menghargai pendapat orang meskipun kita tahu itu dia nggak serius gitu loh, kayak cuma bercanda-bercanda aja, kayak lagi rapat lah, yang lainnya lagi fokus serius nih, tiba-tiba satu orang ini ngebanyol gitu loh, kayak mengganggu. Cuman ya kita toleransi, tetap dengerin lah, meskipun kita tahu itu nggak akan diterima nanti idenya. Sering kali. Kalau ditanya tentang sudahkah menerapkan, aku menjawab sudah sih menurut aku, karena tadi kembali melihat dari keluarga aku sendiri. Itu sudahkah atau belum itu seimbang sih, kadang iya kadang enggak gitu. Kalau sudahkah itu berarti saya melakukan atau enggaknya. Saya jujur dari pribadi sudah melakukan, terutama di kawasan Kota Baru ini. Kawasan Kota Baru ini kan identik dengan 3 umat beragama ya. Yang di situ ada AKBP, ada Masjid Juanda, ada Antonius Kota Baru juga. Jadi kalau misalnya toleransi itu udah dimulai dari sekolah lah harusnya. Enggak, dari kecil sih, karena lingkungan komplek itu kan berbeda-beda agamanya. Dan kita ya main-main aja, tapi semakin mungkin pas kecil kita tidak merasakan begitu banyak perbedaan ya. Mungkin mulai kerasanya ketika mulai berpikir, kok cara ibadahnya beda? Itu kan selalu jadi pertanyaan anak-anak ya, gitu. Tapi ya nanti orang tua akan seperti orang tua saya, mereka menjelaskan bahwa mereka itu sama-sama punya Tuhan, cuman caranya aja yang berbeda, gitu. Kita seperti warna dalam lukisan kita bersama. Warna dominan tentu ada, dan yang tidak juga berhak ada di sana untuk menampilkan indahnya masing-masing warna tanpa saling mencela. Kanvas yang jadi landasan kita, jadi alasan kita untuk bersama. Jangan sampai ia rusak, apalagi terkoyak, hanya karena terbasahi ego setiap warna. Dan aku berharap aku, kau, dia dan mereka dapat berjalan seiringan seirama hingga menjadi kata